Shalom. Haleluya. Baik, saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sekalipun kita berjauhan ya, tetapi kita tidak bisa dibatasi oleh jarak. Dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, di sana Roh Kudus bekerja, di sana kuasa Tuhan juga bekerja. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mencapai tanah perjanjian, atau tanah perjanjian ini identik dengan hidup yang maksimal. Ya, tanah perjanjian ini bukanlah sorga Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ada berkata perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah perjalanan kita sebagai orang-orang percaya menuju ke sorga. Tidak. Tetapi kenapa? Karena di Kanaan masih ada peperangan, sedangkan di sorga tidak ada peperangan, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saya percaya bahwa tanah perjanjian itu adalah hidup yang maksimal, hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kelimpahan daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 10. Mari kita buka bersama-sama ayatnya dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-10 kita buka bersama dan kita akan baca dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mulai ayat pertama saya baca, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, seterusnya sampai selesai ayat 11. Demikian firman Tuhan, kita bergantian membaca. Saya mulai ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 11 sama-sama. Sebab itu semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Puji Tuhan. Haleluya.
Saya mengutip ayat yang ke-11 ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, perhatikan, di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, perjalanan bangsa Israel ini adalah merupakan contoh bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Memang dalam perjalanan bangsa Israel ini adalah perjalanan yang luar biasa, menyedihkan, menderita, berkorban, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan pendahuluan satu-satu coba. Ya. Saudara, perjalanan bangsa Israel ini merupakan suatu contoh bagi kita untuk memperingatkan kepada kita saat ini. Artinya apa, saudaraku? Bahwa kita belajar dari pengalaman. Guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Kita bersyukur kita ada di zaman sekarang ini karena ada contoh yang pernah dilakukan dulu. Bagaimana bangsa Israel, saudaraku, merupakan contoh bagi kita untuk kita meniru yang baik dan menolak yang tidak baiknya. Jangan kita meniru yang tidak baiknya. Nah, ini adalah merupakan contoh dan peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Yang kedua, saudara, ketika mereka berangkat dari Mesir, coba perhatikan jumlah mereka ditulis dalam Keluaran 12 ayat 37, jumlah mereka itu 600.000 orang. Betul ya? Itu laki-laki saja. Jadi saudaraku, kalau dia punya istri, katakanlah 600.000 kali 2 berapa? Sama istrinya. Ya. Ya, 1.200.000. Ya. Itu laki-laki. Kenapa laki-laki yang dicatat? Itu pun saudaraku, laki-laki yang dicatat umur 20 tahun ke atas yang sudah bisa berperang. Itu yang dicatat. Di bawah 20 tahun tidak dicatat. Nah, saudara, kalau ditambah anaknya, kalikanlah berapa? Ya. Jadi saudaraku, bisa Bapak Ibu bayangkan ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir dalam jumlah yang begitu besar. Jutaan orang. Padahal ketika mereka datang dari Mesir, dari Israel, Israel ke Mesir dulu hanya jumlahnya 75 orang. 75 orang bersama Yakub dan 12 anak-anak Yakub bersama cucu-cucunya, jumlahnya semua 75 orang. Begitu berlipat sampai jutaan orang akhirnya, saudaraku. Tetapi sayangnya, saudaraku, coba perhatikan. Dikatakan di sini bahwa yang sampai ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang. Ini merupakan satu pertanyaan besar. Kenapa? Dari 1.200.000 orang, kalau kita kalikan 2 saja, kok bisa yang sampai ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang? Dan ini adalah merupakan contoh bagi kita, pelajaran bagi kita di masa sekarang ini. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini adalah merupakan contoh seperti ini. Jangan-jangan nanti, saudaraku, jumlah kita nanti pengikut Kristus sekian puluh juta orang di Indonesia yang sampai nanti dalam hidup kemaksimalan, yang menikmati betul-betul anugerah Tuhan, yang sungguh-sungguh menikmati pertolongan Tuhan, yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, itu hanya bisa dihitung dengan beberapa orang saja. Dikatakan bahwa di Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Ini adalah merupakan janji Tuhan mengenai kebutuhan, keamanan, dan mengenai kelimpahan. Susu dan madu itu adalah kebutuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kenapa tidak sampai mereka menikmati kemaksimalan di dalam Tuhan? Tentu ada hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dari bayangkan 1.200.000 orang hanya sampai 2 orang. Yang 1 juta lebih itu berapa orang? Semuanya gugur, mati, kata Alkitab, di tengah jalan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih.
Kalau kita hitung kekristenan kita hari-hari ini cukup memuaskan. Banyak orang Kristen, banyak orang-orang percaya. Tetapi yang betul-betul menikmati hidup yang maksimal itu bisa dihitung dengan jari. Kemana semua yang lainnya? Firman yang disampaikan mentok, tidak ada buah, tidak ada hasil. Ya, kenapa? Nah ini karena ada sesuatu yang salah. Nanti kita lihat berikut. Ya, jarak dari Mesir ke tanah Kanaan itu 613 km. Ya, bisa ditembus 10 jam lah naik bus. Kalau paling lama jalan kaki 1 bulan perjalanan pasti tembus. Tetapi mereka berjalan selama 40 tahun. Ini satu pertanyaan yang besar. Terus, ya nanti kita lihat petanya. Tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai mereka. Coba perhatikan, tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kurang apa lagi? Makanan mereka tidak perlu menanam, tidak perlu memintal, bahkan tidak perlu memasak, saudaraku. Semuanya disediain oleh Tuhan. Pagi-pagi mereka sudah pergi keluar perkemahan, cari mana? Ambil secukupnya. Ya, begitu sudah cukup untuk 1 hari, udah jangan ambil lebih. Ya, secukupnya. Kenapa kalau bapak ibu atau orang-orang Israel mengambil lebih, itu sampai malam, sampai besok udah busuk. Makanya saudaraku, setiap pagi ada, kita bersyukur. Ya, setiap pagi ada. Artinya apa saudaraku? Tidak pernah habis stoknya Tuhan. Tidak pernah habis. Selalu ada. Dan Tuhan selalu memberi dengan cukup. Katakan amin. Makanya kalau kita dalam hidup ini saudaraku, kuncinya dalam rasa cukup. Ada orang menimbun. Wah, ada menimbun. Hari-hari ini ya kita ada melihat orang-orang yang sudah diberkati membagi-bagi sembako, membagi-bagi, bahkan dari pemerintah juga ada bantuan dari pemerintah. Sampai ada satu orang yang berkata, katanya 600.000. Tetapi saudaraku, setelah dibuka yang ada hanya 5 kilo beras, 2 sabun gift. Kemudian ada beberapa lagi. Paling kalau di total hanya paling 150.000. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sunat-sunat di mana itu nggak tahu kita. Kenapa? Karena keinginan orang, ambisi orang ingin punya, ingin lebih banyak. Di zaman itu saudaraku cukup. Begitu ambil, selesai, bawa ke rumah. Nggak usah pikirkan lagi mau makan apa besok. Karena besok pasti akan ada, katakan amin. Demikian dalam hidup ini saudaraku. Yang penting lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kerja seperti biasanya. Itu pasti Tuhan akan mencukupi. Tidak berkekurangan. Ya, tangan Tuhan yang menolong mereka. Alkitab mencatat saudaraku, kasut di kaki mereka tidak rusak. 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana ketahanan sepatu mereka. Bagaimana ketahanan alas kaki itu 40 tahun bisa tahan. Gak rusak. Saya pikir-pikir, kalau sampai 40 tahun gak rusak, berarti ada sesuatu yang lain. Mereka tidak perlu AC. Beberapa waktu yang lalu kami coba turun dari mobil. Kami coba merasakan gimana suasana di jalan. Kalau siang saudaraku panas bukan main. Kamera bus ada AC ya nggak terasa. Tapi kalau kita keluar saudaraku, waduh, panasnya bukan main. Orang Israel nggak memikirkan AC pada waktu itu ketika mereka keluar. Kenapa? Ada tiang awan yang melindungi mereka. Malam tidak perlu PLN, ada tiang api yang menuntun mereka siang dan malam, siang dan malam. Kurang apa lagi?
Tapi yang sampai kepada kemaksimalan hanya 2 orang. 1 juta orang lebih itu semua mati di tengah jalan. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, jadi yang sampai di tanah Kanaan itu siapa? Nah, itu yang sampai di tanah Kanaan itu selain daripada Yosua dan Kaleb, itu adalah orang-orang yang lahir dalam perjalanan. Selama 40 tahun kan? Ya kan? Selama 40 tahun lahir. Ya. Lahir. Saudara, 1 juta orang. Ada lagi bertanya sama saya kemarin tuh, beberapa waktu yang lalu. Pak Pendeta, jadi gimana kalau mereka BAB? Alkitab mencatat Bapak Ibu. Wah, dikatakan siapkan sekop kecil. Ya. Kalau memang waktunya mau BAB, ya itu di sekop tanah pasir. Ya. Kemudian ya buanglah di situ. Kemudian tutup, udah aman. Makanya di sepanjang padang pasir itu ada ranjau, saudara. 1 juta orang, bayangkan. WC mana bisa menampung 1 juta orang? Mau air dari mana untuk kita minum? Makanya saudaraku, tidak heran tangan Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidup mereka. Betul-betul memang tangan Tuhan itu bekerja. Nah, coba kita lihat. Next. Inilah peta perjalanan ya bangsa Israel. Bisa dimatikan lampunya? Silau. Nah, saudaraku, ini aduh susah nggak bawa. Ini dari Ramses ya. Mereka kalau kita lihat di sana itu ya Kanaan. Ya, di sanalah Israel. Mereka harus memutar ke bawah. Ini adalah Gunung Sinai yang paling bawah ini. Dan ini ada beberapa titik-titik perhentian mereka. Mereka berkemah di situ berapa puluh tahun, berapa tahun. Kemudian jalan lagi, kemudian sampai. Nah, ini mereka mutar lagi, balik lagi ke bawah. Coba perhatikan. Itu perjalanan yang nggak ada arah gitu, nggak ada kompas. Mau kemana kayak nggak ada tujuan begitu. Saudaraku, muter-muter 40 tahun. Dan akhirnya udah sampai di sebelah. Ini adalah Yordania, saudaraku. Di Gunung Nebo mereka sampai. Disitulah Musa hanya melihat. Tuhan bilang, lihatlah tanah yang dijanjikan itu. Dia lihat tanah mulai dari tanah Negeb sampai seluruh dataran sungai Yordan dan lain sebagainya. Dia lihat dengan matanya. Lalu Tuhan bilang, kamu hanya bisa melihat, tapi kamu tidak bisa masuk ke dalamnya. Bayangkan, Musa saja pun tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Seorang pemimpin besar tidak masuk ke tanah Kanaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu Alkitab mencatat Musa adalah seorang yang paling lembut hatinya. Tetapi saat bangsa Israel bersungut-sungut, marah juga dia. Ya, waktu bangsa Israel, berikan kami air, berikan kami air. Tuhan bilang, katakan kepada gunung batu, maka keluar air dari dalamnya. Datang Musa, saudaraku, karena dia udah marah, dia udah emosi mungkin menghadapi banyaknya orang yang bersungut-sungut ini. Akhirnya dia ambil tongkatnya, dia pukul itu gunung batu. Tuhan bilang apa tadi saudara? Katakan saja. Hanya kesalahan kecil. Tuhan suruh katakan, tapi dia pukul. Hanya kesalahan kecil saudara bisa membuat tidak bisa menikmati hidup yang maksimal di dalam Tuhan. Jangan pikir saudaraku, bisa komprominya. Tidak. Kalau melanggar firman Tuhan bukan nanti dosa-dosa besar baru itu pelanggaran. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sepelenya, enggak begitu susahnya, enggak begitu parah dosa saya. Hanya yang biasa-biasa saja. Namanya dosa, tetap dosa. Kesalahan daripada Musa tidak seberapa menurut kita. Karena dia mengambil tongkat, dia memukul gunung batu.
Tetapi akhirnya membuat dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan dari Gunung Nebo. Di Gunung Nebo dia hanya melihat. Dan sesudah itu ia mati. Perhatikan Bapak Ibu. Ada banyak hal yang membuat kita tidak sampai kepada kemaksimalan. Ada banyak hal yang membuat hidup kita tidak sampai ke tanah perjanjian. Hidup yang maksimal di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu next kita lihat. Ya, terus. Ya, Kanaan adalah gambaran hidup yang maksimal, bukan sorga. Sekali lagi saya katakan bukan sorga, kenapa? Karena di Kanaan masih terjadi peperangan. Sedangkan di sorga tidak ada peperangan lagi. Ya, tetapi hidup yang maksimal, berlimpah susu dan madu. Nah, kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami hidup yang maksimal? Berkat yang maksimal, pertumbuhan rohani yang maksimal. Kadang naik turun, maju mundur. Ya. Kenapa? Karena segala dosa dan kejahatan manusia. Nah, kita lihat satu-satu. Next. Yang pertama, kenapa bangsa Israel tidak sampai ke tanah perjanjian? Yang pertama, Saudara, kita coba baca dalam ayat yang ke-6. Kita baca. Next. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya apa Saudara? Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Perhatikan, yang pertama, menginginkan hal-hal yang jahat. Next, hal-hal jahat itu apa? Adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Yang kelihatannya rohani, baik, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu adalah fokus kepada egosentris atau keinginan diri sendiri. Kejahatan itu saudaraku mungkin saja tidak kelihatan, tetapi terasa. Orang yang berbuat jahat itu saudaraku ada yang terencana, ada yang tiba-tiba, bisa jadi. Tetapi kebanyakan orang berbuat jahat itu terencana. Disusun strateginya dulu. Ya, mulai dirancang. Itu adalah kejahatan. Dan kejahatan itu saudaraku ada akibatnya. Alkitab berkata bahwa orang yang berbuat jahat, yang menginginkan hal-hal yang jahat, yang menginginkan hal-hal yang untuk dirinya sendiri. Seperti bangsa Israel. Mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Saudara, kejahatan itu akan menghalangi berkat Tuhan. Kejahatan itu akan menghalangi pengenalan kita kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Berhala itu apa? Berhala itu adalah sesuatu yang kita anggap sama dengan Tuhan. Ya, sama atau lebih utama daripada Tuhan. Matius 10 ayat 37 sampai 40. Coba kita baca sama-sama. Matius 10. Coba bisa ditayangkan. Matius 10 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku. Perhatikan, bukan berarti dilarang mengasihi bapak, tetapi ada kata lebih. Perhatikan, lebih daripadaku. Nah, ini dia. Coba ya, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan
ada lagi kata lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ya tidak layak bagiku. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Satu ayat lagi. Ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Perhatikan, Yesus sendiri berkata, siapa yang mengasihi ayah dan ibunya lebih. Sekali lagi jangan salah mengerti ini. Ada kata apa? Lebih daripada aku. Artinya kita mengasihi bapak kita, mama kita lebih dari Tuhan, itu sudah berhala. Kita lebih mengasihi harta kita lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Kita mengasihi anak-anak kita lebih daripada Tuhan, itu pun sudah menjadi berhala. Artinya saudaraku, Allah itu tidak mau diduakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, kata firman Tuhan. Dia rindu supaya hanya kepada Dia saja. Makanya dia berkata kepada bangsa Israel, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah. Tuhan tidak mau diduakan, saudaraku. Tuhan mau supaya hanya Dia saja yang satu-satunya yang kita sembah dan kita muliakan. Katakan amin. Nah, saudaraku, artinya apa? Jangan membuat berhala. Berhala di sini, saudaraku, adalah beda dengan patung. Patung dan berhala beda. Patung bisa saja kita punya patung, tapi berhala adalah sesuatu yang di dalamnya ada unsur penyembahan. Ya, kalau saudara buat patung Yesus contohnya, saudara boleh buat patung Yesus, nggak masalah. Asal Anda tidak menyembah patung itu. Ya, makanya ada beberapa negara bangun patung Yesus memberkati. Di Manado, di Sulawesi Utara ada patung memberkati. Ya nggak masalah, itu hanya sebuah karya. Ya, jadi saudara, tetapi yang menjadi masalah adalah jangan sampai kita menyembah. Berhala ini adalah adanya penyembahan. Berhala ini adalah mengutamakan. Berhala itu artinya saudaraku melebihi Tuhan. Nah ini dia, ini yang salah. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Kalau hanya sampai jangan membuat patung, mungkin salah kita mau buat patung. Tetapi jangan buat bagimu patung untuk disembah. Ini yang salah. Amin saudara. Ya, jadi bisa mengerti ini supaya nanti saudara jangan salah. Kenapa ada patung Yesus? Ya, kesebatas itu karya yang penting tidak disembah dan tidak ada yang bisa menyerupai Yesus pun. Mungkin ada orang berkata, Yesus itu disalib. Ya, lalu saudaraku ada ditutup bagian dari tubuhnya, kemudian ada menetes sedikit darah di sini, di atas kepalanya. Itu bukan Yesus itu hanya sebuah karya seseorang. Yang mengetahui persis juga itu gambar Yesus itu tidak ada seorang pun. Saudara tahu waktu Yesus dilukis, Leonardo da Vinci, saudaraku, adalah pelukis pertama wajah Yesus. Dia cari orang, wah ini cocok ini figur Yesus. Kemudian dia disuruh duduk, dia melukis. Itulah yang gambar Yesus yang ada sampai sekarang. Lalu saudaraku, satu kali dia lukis Yudas. Ya, ini ceritanya. Dia lukis Yudas, dia cari figur yang seperti Yudas. Ketemu. Lalu dia bilang, oke, silakan duduk di sana, aku mau melukis Yudas. Saudara tahu, waktu dilukis Yudas, orang yang sedang jadi model lukisan itu menangis. Dia bilang apa? Waktu Anda melukis Yesus, akulah yang duduk di situ. Dan sekarang waktu Anda melukis Yudas,
Aku juga yang duduk di sana. Model yang sama. Itu makanya saudaraku tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai siapa Yesus dan bagaimana bentuk Yesus. Yang saudara lihat di kalender-kalender itu hanya sebuah lukisan. Itu makanya jangan menyembah ke sana. Imajinasi kita nanti bisa terkontaminasi. Oh Yesus di kalender dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada kita semua, Anda bisa menjadikan gambar-gambar itu juga menjadi berhala. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kita agungkan, lebih kita tonjolkan dalam hidup ini. Anak, kalau kita mengasihi anak lebih dari Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Itu makanya saudaraku dikatakan jangan membuat bagimu berhala. Ada lagi satu ayat, Kolose pasal 3 ayat 5. Coba buka sama-sama, Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5 dikatakan begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sama-sama kita baca, yang sama, 1, 2, 3 ya. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dalam berhala ini penyembahannya yang salah. Penyembahan berhala. Dukun bisa jadi berhala bagi saudara kalau hanya dia menjadi prioritas. Dokter juga bisa jadi berhala bagi kita kalau hanya apa sedikit-sedikit sakit ke dokter. Nggak ingat dulu Tuhan. Obat bisa jadi berhala bagi kita. Yang penting aku minum obat kok. Itu makanya saudaraku Tuhan tidak mau kita membuat berhala supaya kita hanya kepada Yesus Tuhan saja. Kalau kita sakit kita datang kepada Tuhan. Kalau kita kekurangan, seringkali dalam masa-masa sulit begini saudara, kita ingat orang-orang hebat. Kita ingat orang-orang yang bisa menolong kita. Si Anu, lupa Tuhan. Kita ingat orang-orang yang pernah membantu kita. Oh, kita bisa meminta tolong sama dia. Kita lupa kalau ada Tuhan yang sanggup. Ingat baik bahwa bangsa Israel itu tidak pernah kekurangan. Siang malam mereka dijamin, kebutuhan mereka dijamin, pakaian mereka juga dijamin. Sampai 40 tahun tidak ganti-ganti kasut di kaki mereka. Itu adalah jaminan Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya hari-hari ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia pasti dijamin oleh Tuhan, dijamin keamanannya, dijamin kesembuhannya, dijamin masa depannya, dijamin hari esoknya. Siapa yang jamin? Tuhan. Yang penting saudaraku, Tuhan melakukan bagiannya. Katakan amin. Yes. Yang ketiga, kita lihat percabulan. Kita baca ayatnya, ayat yang ke-8. Sama-sama, 1, 2, 3 ya. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas berapa saudara? 23.000 orang. 23.000 orang itu kira-kira berapa banyak kalau kita susun di sini? 23.000 orang. Banyak. Hanya karena percabulan. Next. Percabulan adalah keinginan-keinginan terhadap tubuh seseorang. Nah, ya. Keinginan-keinginan terhadap tubuh seseorang, ya. Baik sesama jenis maupun lawan jenis. Ya. Baik melalui imajinasi, pikiran, melalui perkataan. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kebablasan, ngomong pun nggak bisa dikontrol. Asal ngomong arahnya menyerempet ke arah hal-hal yang seperti itulah. Ya. Baik melalui pikiran, mikir hal-hal yang porno, hal-hal yang najis. Ya. Melalui bayang-bayangan. Wah. Apalagi sekarang ini handphone
membuka kesempatan peluang besar untuk melakukan hal-hal yang najis seperti itu. Saya mau katakan, kalau orang yang hidup dalam percabulan nggak pernah sampai ke tanah Kanaan, ditewaskan 23.000 orang, cabul, percabulan. Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang cabul tidak akan bisa hidup di akhir zaman, saudaraku. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang cabul tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Baik melalui gambar-gambar. Ya. Kalau masih ada gambar-gambar yang kita simpan, tadi rumah, di handphone, mulai sebentar sekarang ini, kalau saudara mau hidup dalam kemaksimalan, itu semua dihapus, dikubur dalam-dalam dan jangan dibangkit-bangkitkan lagi. Katakan amin. Ya, melalui visual yang dilihat, internet, film, lain sebagainya. Melalui suara-suara, itu namanya bisa mengandung, saudaraku, suara-suara mengakibatkan orang bisa berbuat cabul. Jadi saudaraku, cabul itu bukan nanti dia melakukan hubungan suami istri, oh itu baru cabul. Enggak. Ya. Dalam undang-undang memegang saja itu sudah berbuat cabul. Ngomongin aja itu bisa ada jerat hukum itu. Orang bisa berkata-kata sesuatu yang membuat percabulan, kata-kata cabul, itu bisa ada hukumnya. Di dunia saja mengakui seperti itu, apalagi di dalam firman Tuhan. Itu makanya saudaraku, tidak tanggung-tanggung Tuhan memusnahkan, Tuhan menewaskan 23.000 orang pada waktu itu. Memang ada perbedaan, saudara. Kalau saudara baca di dalam Bilangan 25 ayat 9, jumlah yang disampaikan oleh Musa berbeda sedikit. Coba buka dulu dalam Bilangan 25 ayat 9. Ya, saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti perbedaannya. Ayat 9. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang, banyaknya 24.000. Menurut Paulus tadi berapa? 23.000. Selisih berapa? 1.000 orang. Yang mana yang benar kita nggak tahu. Selisihnya banyak loh, 1.000-an orang. 23.000 menurut Paulus, 24.000 menurut Musa. Yang penting sekian banyak orang. Ya, 24 atau 23 nggak menjadi masalah. Yang penting mati pada waktu itu banyak sekali orang. Ya, banyak sekali. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, percabulan zaman now, ya banyak melalui internet, melalui handphone. Makanya handphone ini harus kudus. Mulai sekarang kita doakan handphone kita, Tuhan jadikan HP-ku ini menjadi HP yang kudus. Supaya dari handphone ini saya bisa diberkati dan saya bisa memberkati banyak orang. Supaya Tuhan kuduskan. Melihat, mendengar, imajinasi, bayangan-bayangan, ya, gambar-gambar, visual, suara-suara, desahan-desahan, itu adalah hal-hal yang memicu saudaraku hal-hal ke percabulan. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengatakan bagi kita bahwa orang-orang seperti itu tidak akan sampai kepada hal-hal yang maksimal. Bangsa Israel yang berbuat cabul 23.000 orang ditewaskan Tuhan pada hari itu juga, sehingga mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Kan sayang. Sayang, benar-benar sayang. Betul-betul sayang. Next. Ya. Yang berikut.
mencobai Tuhan. Ya. Coba kita baca ayatnya. Ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga apa saudara? Mereka mati dipagut ular. Mencobai. Mencobai Tuhan artinya sesuatu tindakan untuk melihat sampai di mana tindakan Allah sehubungan dengan apa yang kita buat. Atau meminta Tuhan melakukan kehendak kita yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya begini, Tuhan tolonglah aku, malam ini aku mau merampok. Nah, kira-kira dikabulkan Tuhan enggak saudaraku? Itu namanya mencobai Tuhan. Ya. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan tetapi melibatkan Tuhan di dalamnya. Seperti contoh ya, dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan saya percaya kuasa-Mu sanggup menolong saya. Maka saya akan datang mendoakan, menumpang tangan kepada orang-orang yang COVID-19 positif. Kecuali kalau Tuhan suruh ya. Kalau bukan Tuhan suruh, itu namanya mencobai Tuhan. Kita udah tahu bahaya, tapi kita melakukannya. Corona seperti ini, hari-hari ini bisa kita mencobai Tuhan kalau kita tidak hati-hati. Ya, kita mencobai Tuhan. Contoh, kita mau berdoa agar Tuhan menolong kita terhadap hal-hal yang jahat. Mencobai Tuhan juga berarti meminta kepada Tuhan apa kira-kira yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, maaf, apa kira-kira ya yang dilakukan Tuhan kalau kita melakukan hal yang jahat, melawan firman Tuhan dan berontak kepada Tuhan. Nah ini dia, cobalah aku hari ini gak usah dulu ya berdoa, nanti itu bagaimana lah, atau saya tidak hari ini tidak usah ya beribadah, kita lihat dulu gimana Tuhan marah enggak ya. Kalau Anda sengaja, itu namanya mencobai Tuhan, saudaraku. Ya, dan dikatakan di situ dipagut ular. Orang-orang yang mencobai Tuhan dipagut ular. Tidak sampai ke tanah Kanaan. Gugur di tengah jalan. Ini yang orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, mencobai Tuhan. Ada satu orang yang satu keluarga ditelan bumi, Datan dan Abiram, ya. Bumi terbelah, tiba-tiba satu keluarga seisi rumahnya masuk ke dalam. Ini hukuman Tuhan. Orang-orang yang mencobai Tuhan, orang-orang yang berontak, orang-orang yang melawan Tuhan. Ya. Yang berikut, yang kelima, yang terakhir. Kita baca sama-sama ayat yang ke-10, sama-sama kita baca 1, 2, 3, ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Malaikat maut, perhatikan, dibinasakan oleh malaikat maut. Waktu pasca pertama yang membinasakan anak-anak sulung siapa? Malaikat maut. Artinya apa? Ada malaikat maut, ada malaikat maut. Malaikat pembunuh. Dia memang sengaja ada untuk membunuh, kerjanya adalah membunuh. Dan dikatakan di sini orang yang bersungut-sungut, bahayanya apa? Dibunuh oleh malaikat maut. Hati-hati. Sungut-sungut. Kalau bahasa Karo, jungut-jungut. Bahasa jungut-jungut ya Bu ya. Kalau bahasa Batak apa ya? Bahasa Batak mana ini? Sungut-sungut. Marungut.
Oh, mau ungut-ungut. Mau ungut-ungut ya Bu ya. Kalau bahasa Nias muke ke. Hafal itu. Mu ke berarti kekenya ada 4. Mu ke bilang nanti kalau ada yang bersungut-sungut bei mu ke. Bahasa Padang apa Bu? Kita tanya sama Ibu Ginting di rumah, Ibu Ginting bahasa Jawanya apa? Sungut-sungut, jungut-jungut. Sungut-sungut itu saudaraku adalah hal-hal yang kita nggak enak di hati, kita langsung ngomel atau ya tidak cocok di hati kita, langsung kita bersungut-sungut, menceritakan, menggosipin, dan mengata-ngatai. Itu adalah bersungut-sungut. Ya. Pertanyaan saya saudaraku, pernah nggak kita bersungut-sungut? Pernah. Mungkin sama suami, sungut-sungut, ngomel. Ya. Hal bersungut-sungut sepele. Bukannya dosa yang kelihatan besar sekali seperti membunuh, mencuri, berzina dan lain sebagainya. Bersungut-sungut itu adalah dosa yang tidak kelihatan. Bersungut-sungut itu adalah dosa yang dilakukan di dalam hati. Bersungut-sungut itu adalah dosa yang dilakukan sendirian dengan Tuhan. Bisa saja orang yang kita sungut-sungutkan tidak tahu. Bisa saja orang yang kita sungut-sungutkan itu saudaraku, dia lagi happy-happy, tapi kita terus bersungut-sungut. Saya tulis di sini menentang kebijaksanaan pemimpin yaitu Musa, Harun, mengkritisi para pemimpin. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Memutarbalikkan fakta. Ini bilangan 11 ayat 5 dan 6. Coba kita baca dulu. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Ayo kita baca. Kita teringat kepada ikan kita makan ikan yang kita makan di Mesir. Inilah sungut-sungut mereka. Bayangkan hal yang sepele. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Sepele Bapak Ibu. Terus ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sungut. Nggak cukup bagi mereka mana yang dikasih oleh Tuhan. Mereka bilang, masa kita makan ini terus tiap hari? Bosan. Terjadi bosanisasi. Makan mana terus? Mungkin waktu itu kalau ada lagu mana lagi tidak berubah. Tiap hari mana terus. 40 tahun. Ada yang menafsir memang saudaraku. Kenapa tadi saya coba singgung. Kenapa bangsa Israel waktu mereka buang BAB, mau kemana mereka buang? Sebenarnya waktu mereka makan mana itu membuat mana itu langsung menjadi kekuatan. Dan ada orang yang meneliti bahwa ampasnya nggak ada. Ya, coba kalau mereka makan daging, makan nasi, ya ada sisanya bukan? Dan akhirnya jadi harus cari mana tempatnya. Pagi-pagi sudah harus nyetor begitu tiap hari. Dan 1.200.000 orang. Bayangkan cari di mana tempat pembuangannya. Tapi waktu mereka makan mana,
Menurut yang saya pernah baca, mana itu tidak ada ampasnya. Itu makanan yang luar biasa. Tapi mereka bersungut-sungut, ini saja terus, ini saja terus. Mana lagi, mana lagi. Asal pagi buka mata, mana. Besok buka mata. Makanya mereka di Mesir, kita makan bawang pre, mentimun, bawang putih, bawang merah, apalagi tadi? Ya, semangka. Ya, nggak perlu kita bayar. Padahal mereka lupa di Mesir itu mereka budak. Di Mesir itu mereka tidak bisa makan kalau tidak kerja paksa. Ini. Kadang-kadang kita juga dalam hidup ini sudah amannya di dalam Tuhan. Tapi kita bersungut-sungut. Kalau soal cukup, saudaraku, nggak pernah cukup kita ini. Gaji 10 juta 1 bulan pun nggak pernah cukup. Yakinlah. Orang yang gajinya 100 juta 1 bulan nggak pernah cukup. Saya mau katakan tidak pernah cukup. Alkitab juga sudah bilang. Tidak pernah cukup. Tapi Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Menikmati hidup ini begini, saudaraku. Berapa yang ada, itulah yang kita pakai. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau dibilang cukup, kami ini hamba Tuhan. Hidup sepenuhnya, hidup bergantung dalam pelayanan. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini nggak bisa kemana-mana lagi kan. Mungkin selama ini masih ada kesempatan untuk pergi pelayanan ke tempat lain. Kali ini ya diam di rumah saja. Ada beberapa hamba Tuhan datang ke sini. Saya sebagai hamba Tuhan, pimpinan gereja. Ya, saya minta, ayo ada bantuan. Saya kasih ini nama ini. Ada bantuan, ada orang yang mau memberi. Mereka semua dapat bantuan. Sampai ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa kami nggak kekurangan beras lagi om, udah cukup. Ya, itu mereka. Tapi sama kami hanya sebagai penyalur. Benar saudara. Kalau dibilang cukup, nggak cukup. Tapi saya bilang sama anak-anak, sama istri, di masa sekarang ini kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Cukupkan dengan apa yang ada pada. Saya melihat juga jemaat-jemaat. Ada jemaat-jemaat yang sulit dalam pekerjaan. Biasanya hari-hari harus pergi kerja, ada income-nya, ada tambahan-tambahan, ada pekerjaan yang menghasilkan. Kali ini di rumah saja, gak bebas seperti biasanya. Terganjal dengan keadaan dan situasi seperti ini. Tidak sedikit jemaat-jemaat, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, semua kena. Semua jemaat pun sudah kena imbas dari masalah COVID-19 ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang jualan online, orang sekarang gak mikirkan lagi mau beli baju. Mikirkan dulu gimana kebutuhan makan minum dulu. Pasti terjadi penurunan. Lalu dengan demikian apakah kita bersungut-sungut? Oh inilah gara-gara si COVID ini, gara-gara si corona, gara-gara tante corona, gara-gara mbah corona. Semua dipersalahkan corona. Dengar baik saudaraku. Nggak ada gunanya kita mempersalahkan siapa-siapa. Lawan bersungut-sungut apa? Mengucap syukur. Lebih bagus kita mengucap syukur. Kalau kita bersungut-sungut tidak menambah berkat sama kita. Malah dikatakan di sini orang yang bersungut-sungut itu dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, coba satu ayat lagi lah. Ya, Bilangan 16 ayat 49 masih di bawah. Bilangan 16 ayat 41. Perhatikan.
41 dulu, 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa. Perhatikan, ada objek. Siapa objeknya? Musa. Yang mereka sungut-sungutin itu saudaraku Musa. Apa kata mereka? Kamu telah membunuh umat Tuhan. Terus ayat 42. Next. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan. Maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Terus. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Terus. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katanya, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Terus ayat 46. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhkanlah api di dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Saudara, penyakit, masalah, persoalan bisa datang diakibatkan karena bersungut-sungut. Hanya karena bersungut-sungut gara-gara nggak cukup tadi, bawang prei, bawang merah, gara-gara semangka. Kadang-kadang di meja makan juga saya ajari anak-anak. Kan ketika mereka menghadap meja makan, ini aja. Saya bilang itu bersungut-sungut loh. Mengucap syukur, masih banyak orang yang belum bisa makan, saya bilang. Kalau ada masih ada, walaupun cuma nasi dan telur dadar pakai cabai, udah bersyukurlah karena itu yang ada. Kalau dibilang harus cukup, harus begini, harus enggak, pernah ada orang yang bisa cukup semuanya. Semua serba kekurangan. Sekali lagi saya katakan, gaji 10 juta 1 bulan pun belum tentu cukup bagi mereka. Tapi walaupun hanya makan nasi, ada sayur daun ubi, ada sambal terasi, saudaraku, ditambah pete dengan jengkol, rasanya seperti makan daging yang sangat enak. Betul enggak? Ya. Betul. Kenapa? Karena ada ucapan syukur di dalamnya. Maka Musa berkata, tolong ambil perbaraan. Ini Tuhan udah marah ini. Ayat 47, coba kita baca. 47. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah dia ke tengah-tengah jemaat itu, dan tampaklah tulah, perhatikan, sekejap tulah mulai di antara bangsa itu. Wah. Lalu dibubuhkannya lah ukupan, dan diadakannya lah pendamaian bagi bangsa itu. Terus ayat 48. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Ayat 49. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang mati karena perkara Korah. Ini hanya gara-gara bersungut-sungut. Berapa orang, saudaraku? Sangat banyak. Ya. 14.700 orang banyaknya. Wah. Sangat banyak. Hanya gara-gara apa? Bersungut-sungut. Makanya saudaraku, kalau apapun, seperti ada nyanyian, orang dunia saja punya nyanyian itu. Ada enggak ada, yang penting ada enggak ada, tetap bersuka cita. Saya punya gembala dulu, pesan gembala saya sama saya. Dapat, kalau kau jadi gembala, kalau kamu gak ada apapun, jangan sampai orang tahu bahwa kamu tidak punya apa-apa. Benar. Bersaksilah gembala saya ini sama saya. Dulu waktu kami merintis, dia bilang, gak ada apa-apa yang dimasak di rumah. Beras gak ada. Gak ada sedikit pun. Supaya jangan malu,
Dulu kan nggak pakai kompor gas. Dia bilang, pagi-pagi sudah kami buat asap supaya kelihatan, oh dapur orang itu berasap. Padahal nggak ada apa-apa yang dimasak. Siang pun begitu. Saksi hidupnya saya rasa dia sedang menyaksikan ini. Ya. Orang tua rohani kami yang ada di Gorontalo, dia bersaksi begitu sama saya. Dia pernah mengalami hal itu. Siang pun dipasang lagi. Ya. Malam juga begitu, satu harian gak ada apa-apa. Bayangkan, jangan sampai orang tahu bahwa kita gak punya apa-apa, kita hamba Tuhan. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku, artinya apa? Dia tetap dilihat orang nanti, Pak Pendeta. Pernah ada satu orang hamba Tuhan, saudaraku, datang bertamu. Ya, dia pakai jas, tapi jasnya nggak lepas-lepas. Saudara tahu, satu kali dia buka jasnya ini, kelihatan baju yang ada dia pakai itu bagian belakangnya sudah robek-robek, saking tuanya. Hanya itu saja yang dia pakai. Jangan sampai kita karena gak ada kita langsung kelihatan, aduh gak ada apa, gak boleh. Karena hidup kita bukan dijamin oleh manusia, hidup kita bukan dijamin oleh organisasi, hidup kita dijamin sepenuhnya oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau nggak ada apa-apa, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap beribadah, tetap berdoa, tetap bersyukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini adalah lawan bersyukur, itu adalah bersungut-sungut. Akibat bersungut-sungut itu mengurangi berkat Tuhan selanjutnya kepada kita. 14.700 orang kena tulah, bayangkan. Hanya gara-gara bersungut-sungut. Saudara, kita tinggalkan kebiasaan itu. Kadang-kadang kita nggak sadari juga kita bersungut-sungut sama pimpinan, bersungut-sungut sama istri, bersungut-sungut sama suami, anak-anak bersungut-sungut sama orang tua. Orang tua juga bisa bersungut-sungut gara-gara pekerjaan, gara-gara orang lain, entah dari mana saja kita bisa saja bersungut-sungut. Artinya bersungut-sungut itu hal yang tidak memuaskan hati kita. Jungut-jungut, mukekekeke, ya, mukekekeke. Kita harus tinggalkan mukekekeke, jungut-jungut, ungut-ungut, jungut-jungut, bersungut-sungut. Tinggalkan itu. Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu dengan apa? Bersyukur. Ya, apa yang ada hari ini nikmatilah itu. Dan saya bersyukur jemaat Tuhan yang ada di GPD Pemulihan semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya, malah kalau saya lihat status mereka setiap hari, oh bikin inilah, bikin itulah, makan ini, makan itu, puji Tuhan, berarti mereka aman. Ya, coba kalau umpamanya saudaraku, ya sudah nggak ada apa-apa, ya diposting hanya sedikit nasi di piring, ada satu ekor ikan teri di sampingnya, satu biji cabai, lalu diposting, inilah makan siang. Aduh, saudaraku gimana ya? Ya, coba. Saya bersyukur kepada Tuhan, semuanya bersyukur. Amin. Sampai saya lihat ibu-ibu ya sampai joget-joget itu ya, TikTok ya. Ya, itu pertanda bahwa ibu-ibu ini dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, lanjutkan. Ada beberapa ibu-ibu, wah saya lihat waktu iya ibu-ibu ini. Ya, puji Tuhan lah, artinya senang hatinya. Ya, daripada ujung-ujung terus sungut-sungut. Bagaimana? Enggak ada uang, enggak ada ini, enggak ada itu, enggak ada apa-apa. Bersyukur kepada Tuhan. Apa yang ada tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, oleh sebab itu 5 poin ini. Yang pertama tadi itu menghambat kita masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Ya. Yang pertama tadi apa? Masih lupa? Ya, jangan melakukan hal-hal yang jahat. Yang kedua, ya,
ya, penyembahan berhala. Yang ketiga, ya percabulan. Yang keempat, mencobai Tuhan. Dan yang kelima adalah bersungut-sungut. Kesimpulan. Next. Kita baca sama-sama simpulannya. Kalau Tuhan tidak menyayangkan bangsa Israel, umat pilihannya yang dia bawa keluar dengan tangannya sendiri. Perhatikan. Tangannya sendiri yang membawa bangsa ini loh Bapak Ibu. Kurang apa lagi? Dipilih loh bangsa ini, dipilih Tuhan. Bayangkan dari sekian, kita aja gak masuk pilihan Tuhan. Bangsa ini dipilih oleh Tuhan. Dipilih dan tangannya sendiri yang menuntun. Bayangkan siang malam mereka dijamin oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyayangkan bangsa ini karena dosa mereka. Ya, mereka semuanya mati. Itu menjadi contoh bagi kita, peringatan bagi kita, supaya jangan kita mengikuti jejak mereka. Katakan amin. Jangan kita mengikuti jejak orang-orang seperti ini. Ya, ya. Jangan kita, agar kita dapat hidup maksimal, diberkati dengan maksimal, bertumbuh rohaninya dengan maksimal. Jangan ketika ada virus corona ini jadi ciut imannya. Iman itu menentukan imun, saudaraku. Iman dan imun itu, kalau semakin besar iman saudara juga semakin besar. Ya, hanya beda A sama I. Makanya kalau saudara untuk membuat imun tubuh saudara kuat, iman saudara harus ditambah. Jangan di masa corona ini semakin ciut iman saudara, semakin kecil iman saudara, semakin kecil imun saudara. Itu makanya iman menentukan imun. Bilang sebelahnya, imanmu menentukan imunmu. Ya. Itu makanya saudaraku bertumbuh secara maksimal. Jangan dengan situasi seperti ini iman saudara semakin kecil. Percaya saja. Saya mendengar memang beberapa keluhan dari jemaat. Hari-hari ini dalam kesulitan, bukan hanya 1-2 orang, banyak. Kesulitan, pekerjaan, ekonomi menurun. Tapi ada jawabannya tadi, tetap mengucap syukur. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdiri semua.